Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih seperti biasanya ada Bro Ayung di sini dengan topi merah putihnya yang akan berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Ini cuma pembukaan doang. Monggo Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya lagi-lagi Mas Biru. Tanya apa kawan-kawan dulu Mas Biru. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngobor, nemenin teman-teman rencananya. Ya di 20 sampai 30 menit ke depan ya Bi ya. Kalau nggak ada halangan Bi. Iya betul. Tadi sempat ada orang trek-trekan di depan. Ngek itu orang nyerut kayu ya. Orang nyerut Film kayu. horor itu juga masuk. Kita seadanya seperti ini ya Bi ya. Baik, semoga tetap kami masih bisa menghibur, teman-teman terhibur, dan juga selamat datang untuk teman-teman yang baru mampir di channel Ngobor. Semoga betah begitu ya Bi. Betul. Langsung ke cerita Bi. Boleh, monggo Bro Ayung. Gimana, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ini cerita tentang yang cerita itu ya seorang YouTuber Bi. Kayak jenengan kan YouTubernya horor tapi versinya duduk di ruangan begini, bercerita, ya, storytelling ya. Storytelling sebagai narator yang cukup handal di Belantika, Sepertinya horor nasional asik. Sepertinya begitu. Iya di Belantika, bener ya Belantika, horor Belantika, nasional horor gitu nasional. kan. Bahkan udah merambah ke Eropa, Ada ke Kazakhstan. Iya soalnya asli memang yang nonton ada dari New Zealand, ada dari London, Venezuela. Iya betul sekali. Banyak lah seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia. Terima Kita kasih hororkan dunia, betul. Nah ini juga ada, tapi ini ada cerita dari horor ya. Tapi modelnya penelusuran Bi. Penelusuran jag-jagan malam kayak gitu. Dan kejadiannya itu sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Jadi memang ada permintaan. Sebenarnya sih mereka itu lagi nggak aktif gitu ya. Cuman memang ada teman yang juga di horor, sama-sama di horor. Kita kan bukan merger tapi memang kenal kayak gitu. Minta, Mas, kita gabung yuk, minta bantuannya buat explore di daerah situ, siapa tahu ada cerita yang menarik kayak gitu. Ya cukup bingung waktu itu karena memang dadakan sekali Bi. Kayak gitu kan. Kebenaran waktu itu aku ada di sana tapi main. Karena ceritanya sama-sama pembawa horor kan ya. Temennya horor juga. Ada lagi nyari cerita Bi. Ya kan seperti itu. Ada sesuatu lah di balik itu semua. Akhirnya Mas Ayung ikut nggak apa-apa katanya. Emang nggak apa-apa megangin lampu ya? Boleh megang lampu? Boleh. Sekalian ngomong juga nggak apa-apa. Karena mereka itu yang memang di daerah tersebut, di sebuah desa gitu, cukup agak-agak keder juga sih. Maksudnya mau ambil di settingan mana? Karena memang waktunya ya udah terlalu larut. Terus selarut itu pun lagi rame-rame. Kalau di desa, di tempatnya sana kawan itu ya, makin larut justru makin banyak orang. Oh iya. Itu sih banyak yang pada nomor. Betul, langsung aja ya. Langsung nomor apa. Jadinya kan kalau misalnya ya gitu loh. Kalau istilah sini bawa kamera seolah-olah banget kayak artis. Itu gaya-gayaan gitu. Gaya-gayaan masih ada rasa malunya Bi. Kecuali subscribernya udah 7 juta berapa gitu kan. Viewernya udah meluber itu mas enak. Kalau yang masih kecil-kecilan kayak gitu kayaknya risih. Apaan sih? Maksudnya apa ya gitu. Apa? Apalagi pakai kaos YouTube gede banget kan malu. Akhirnya udah agak malaman lagi sedikit. Kalau udah lingsir ya jam 12 lebih enggak apa-apa kayak gitu. Mas kalau bisa ini salah satunya. Ngomong aja ya. Ini dari Komat Kamit Bi. Dari Komat Kamit. Yang minta bantuan waktu itu. Jadi ada Bro Labib sama Bro Ogan. Itu. Akhirnya ya wis kalau kayak gitu kita ngadain penelusur tapi yang jangan jauh-jauh dari sini. Iya Mas, kalau bisa jangan yang rame-rame orang. Saya nanyanya Kikok. Karena Labib juga sama Ogan kan banyak kan yang pasti duduknya begini. Jarang yang explore keluar kan. Akhirnya waktu itu dibantu sama teman-teman. Gini aja Bib, kalau di sini tuh pernah ada kasus dulu tentang ya bukan pembantaian tapi di sini umumnya nyebutnya rumah pembantaian kayak gitu. Nah di Labak Horor juga pernah ke sana.
itu pas lokasinya udah tinggal puing-puing, niatnya mau ke situ Bi, tapi lagi-lagi itu terlalu ke explore sama orang, terlalu banyak orang lewat lokasi, terlalu di pinggir jalan, akhirnya ganti lokasi. Ini aja yang kemarin itu pernah ada proses penggandaan uang, berarti beberapa tahun silam, sekitar 10 atau 15 tahun silam itu pernah ada itu apa namanya, bukan ya ketemunya kasus pembunuhan sih sebenarnya. Terus awalnya proses penggandaan uang akhirnya memakan korban bahkan sampai 5 orang, dan di situ juga ada 2 orang korban dari penduduk lokal situ. Akhirnya kita mau ke sana. Habib beneran kalau kayak situ, tapi tempatnya jauh apa enggak? Nah, Habib kan pernah muter-muter ikut sama situ ya, lagi di Lapak Horor. Oh ya wis, Bib, biar buat serem-serem, kita bocorin ya. Maksudnya jangan langsung ke lokasi Bib, terlalu dekat kayak gitu kan. Terus lewatnya kan jalan umum, mendingan kita lewatnya kebun-kebun. Nah itu sama sekali nggak ada persiapan, orang niatnya cuman mau ngobrol-ngobrol, mau poyan dulu gitu loh. Kalau misalnya pihak teman-teman aku di sana ngizinin, oke, niatnya besok malam ya, Habib mau bawa alat-alat, karena memang langsung aja daripada besok rame orang, ini kan mumpung sepi, akhirnya langsung menuju lokasi, tapi disarankan emang lewat kebun-kebun, lewat ya yang banyak kemunculan makhluk seperti itu. Tapi mungkin Mamang masih canggung, akhirnya apa, Habib memang bisa merasakan hal-hal yang goib seperti itu, dia banyak diemnya di situ kan. Akhirnya singkat cerita kami berangkat, aku yang paling belakang. Tadinya mau megangin lampu, cuman diambil sama teman, aku paling belakang. Itu ada berapa orang, sekitar 7 orangan lah. 7 orang lewat sampingnya rumah Bro Tuying. Dan Bro Tuying itu yang pernah ada Jamal dulu ya, di Ngobor. Kemudian yang tadinya treknya tinggal nyamping ya, arah kiri dari Bro Tuying itu ke kiri, kita ngambilnya ke pinggiran rumah Bro Tuying. Itu ada talut yang dulu itu pernah ada peristiwa macam-macam, orang kesesat di situ, motor masuk ke dalam tadi ya kebun. Terus ada peristiwa yang lain lah banyak di situ. Maksudnya sekalian itu dieksplor kan buat rame-rame. Tapi karena memang yang itu hawanya itu nggak enak Bi, karena udah terlalu pagi lah. Kita banyak diem dan langsung menuju ke lokasi rumah tersebut. Aku aja, walaupun ya termasuknya nggak jauh, ya bukan asli situ lah, bukan asli desa itu, pernah dengar ceritanya, tapi nggak pernah waktu ada kejadian aku nggak kesana, nggak terlalu menarik waktu itu. Kalau sekarang kan buat bahan cerita. Itu nggak tahu persis rumahnya yang sebelah mana. Jadi ya cuman ngikut. Jadi Bro Tuying itu jadi pemandu yang paling depan. Ternyata di luar perkiraan rame Bi. Artinya rumah-rumah itu ngelewatinya gang-gang, ini jendelanya orang. Jadi yang mau ngomong, halo guys, ini kita ada mau risih. Iya, takutnya kan orang pada keluar apa-apaan ada gitu kan. Jadi lebih banyak diemnya. Aku ngomong, ngomong Bib. Ora enak belum pada turun. Jadi di dalam itu ada suara TV, ada orang bercanda kayak gitu. Kadang udah malam, lebih jam 12 lah kayak gitu. Terus akhirnya ya wis lah, terserah. Kelak apa yang lewatin kebun dulu, dapuran bambu, justru di situ yang paling aku pengen berhenti Bib. Di sini di explore, ngobrol. Ini juga mungkin banyak penampakan kalau yang bisa ngeliat. Kalau aku kan enggak, teman-teman bisa ditanyain. Tapi Bib mungkin pengen buru-buru kan, karena dia udah terlalu larut. Terus akhirnya jalan terus belok gang. Itu nggak nemu rumahnya yang mana. Kalau aku sendiri ya udah nggak tahu sih. Akhirnya aku kan depan. Ying, jaga suwen, jangan kelamaan, rumahnya yang sebelah mana gitu kan. Sebelah kanan nanti belok lagi. Itu ketemunya kalau dari depan tinggal nirup begini udah Bi. Jadi kelak ndak rame sih katanya, biar rame, belok-beloknya yang jauh kayak gitu. Ini dibocorin ya. Tapi memang kalau misalnya mau diaspor itu rame semua di situ dan gelap, semuanya gelap gang-gangnya. Akhirnya sampailah di sebuah rumah besar. Itu nggak mantesin. Aku pikir ini rumah kan nyala, lampunya nyala, semuanya bersih, lantainya bersih. Masa rumah dulu pernah ada pembantaian, katanya nggak ditempatin kok seperti ini. Akhirnya tuh sini ya bu, kata yang begitu, bukan yang ini, sampingnya. Berarti ada pelataran. Itu rumah itu diterang ya, rumahnya bagus. Di belakangnya itu dapurnya rumah orang, temboknya tinggi. Jadi kita mentok begitu belok kanan.
di depan rumah tersebut itu sepi banget, bahkan nggak ada tumbuhan sama sekali, kayak udah plesteran doang. Nah, ternyata rumah yang pembantaian itu, bukan pembantaian, yang tadi buat penggandaan uang, itu di samping kanan rumah tersebut, Bi. Rumahnya itu nggak jauh beda sama yang rumah pembantaian, cuman perbedaannya rumah itu masih berdiri. Rumahnya rumah lama, nggak terlalu gede, jendelanya udah nggak ada semua. Kosong berarti ya? Iya. Daun pintunya nggak ada, tinggal kusen-kusennya, semua lapuk dan genteng-genteng kuna yang tipis, yang biasanya kalau orang dulu itu dicap daun-daunan kayak gitu, benar-benar tipis banget. Terus ini apa, gentengnya itu deket, kalau sejidak kita lah, deket kayak gitu, benar-benar rumahnya pendek. Ceper gitu. Jadi kalau aku buat di pikiran aku sendiri, pantesan gandain dong, bukan menghina ya. Rumahnya dari kiri kanannya ini paling wagu lah, paling bener-bener seadanya kayak gitu. Terus ini nggak ditempatin dia dulu, ya enggak lah, malah ada yang berani nempatin. Maksudnya gimana? Sering agak setannya, Bu, katanya. Masih banyak setannya kayak gitu. Akhirnya Beb, monggo Beb sana, Beb tanya-tanyain tuh Ying atau siapa, kalau mau masuk. Gitu. Ono ulane katanya, siapa tahu ada ularnya. Karena memang puing-puing semua jatuh. Jadi kalau kondisi rumahnya, aku nggak ngelongok sih, cuman di depan, jarang 4 meteran lah ngeliat ke arah pintu, jendela begitu, sama sekali gelap semua dan kilometernya udah jatuh begini ngamplek. Listrik maksudnya? Iya, listriknya udah jatuh. Terus di dalam itu kelihatan bata-bata yang gede pada tumpuk-tumpukan, nggak ada ubin sama sekali, udah jadi tanah begitu. Terus ternyata disorotin begini kan, pakai senter sama Bro Labib, itu daun jendela sama pintu di dalam. Jadi pating belakrak kayak gitu loh, Bi. Wah, nggak enak banget lah hawanya kayak gitu. Maksudnya jendela yang di depan, jendela di depan kayak udah dicopot, ditaruh di dalam. Taruh di dalam, tapi nggak beraturan sama sekali sama daun pintu. Kayak dilempar-lempar gitu. Kayak dilempar-lemparan gitu aja. Dan posisinya langsung kayak membiarkan loh, kayak Bro Tuying kawannya, mana Bib? Kamu yang depan, kamu yang mau nyenter, silakan sama Bang Ogan ke sana kayak gitu. Ngerimen katanya kayak gitu. Nah, sebelum mereka mulai masuk ke arah pintu, aku nggak bisa ngeliat seperti itu, Bi. Terus terang nggak bisa ngeliat visual lah. Tahu gue tahu. Gak usah ditegasin, gue tahu. Ya, siapa tahu kan kalau orang horor bisa kayak gitu. Aku nggak biasanya ngaku-ngaku kayak gitu. Biasanya aku ngaku. Cuman di perasaan kayak ada orang di dalam, Aku nyenggol, Bro Tuying, dik. Nembes sih, kata Tuying kayak gitu. Ambeli tuman katanya begitu. Tuman itu bahasa Jawa itu biarin aja, biar ketemu mereka yang channel horor kan mereka. Kita cuman nganterin. Iya, Ying. Iya apa? Aku perangasannya ada 2 orang di dalam, Ying. Perangasannya ada 2 orang di dalam. Di sebelah mana, yuk? Ngarepe dewek katanya. Di depan kita persis tapi jauh. Berarti pintu depan ngomplong. Pintu kedua juga ngomplong, tapi ada daun pintunya cuman gini, Bi. Bukan separuh lagi, hampir 80% terbuka, tapi tangkapnya ngadap ke dalam. Itu di dalamnya lagi ada ruangan tengah mungkin ya. Ada kursi 1. Kenapa kami bisa melihat? Karena disenterin gitu. Tapi sebelum senter itu nembak begitu, ada yang duduk di situ. Perasaan kayak gitu, ngasal. Biar keren kan. Akhirnya, Yang ada yang duduk di situ, yang 2 satunya berdiri. Bislah kari menang baik katanya. Akhirnya Bro Labib, Yang gimana yang aman? Ya nggak aman lah katanya gitu. Katanya nggak aman, gimana mau aman, orang modelnya begitu. Saya tanya, Yang kalau biasanya orang horor itu nyarinya setan, Bib. Oh, kita beda katanya. Ini kan cuma dadakan katanya begitu ya. Kenapa bilang nggak aman? Saya tanya galak-galak. Bukan setan, lihat puingnya kayak gitu, kayak gini, ular, takutnya ular. Iya ya, tadinya kalau prepare bawa pot segala macam, kayak cantolan katanya, kayak yang di itu tukang ngepi ular kan. Buat apa kata aku kan? Ogan mundur. Nah itu Bro Labib niatnya mau masuk, tapi tetap dibiarkan ya, kasihan juga ya, ditarik lagi sama Bro Tuying kan. Ada Bro Tommy tapi jauh dia nggak ikut ke situ. Ngomong, Beb, aja royal Beb, digituin, jangan masuk. Bukan masalah ular aja, ini puing kalau kesenggol. Terus di atasnya cuman udah ada banyak apa ya, namanya apa sih yang buatnya nggak gendeng itu. Itu udah pada yang jatuh banyak. Iya, reng.
reng-reng, usuk-usuknya udah pada melepas begini, Bi. Takutnya masuk ke dalam bus. Karena ada getaran orang jalan begitu kan. Akhirnya masuk lagi. Aku penasaran luar biasa kan. Ying, mereka masuk. Aku ngomong sama tuh Ying, tadi itu aku ngarang perasaan sendiri ada orangnya Ying gitu kan. Ada Wak, ada katanya begitu. Mengilakukan Wak, ada Wak kayak gitu. Ya wis gak usah dibahas. Orang dibahas orang rame katanya. Kalau nggak dibahas nggak rame. Ini kan channel horor. Akhirnya nggak ngomong ke Labib juga nggak nanyain. Dia cuma nge-explore deskripsi tempat, kejadian perkaranya dulu kayak apa. Di situ memang pernah dua korban suami istri dan korbannya mungkin ada 5. Dan ini penggandaan uang ngumpulnya di daerah tersebut, di rumah tersebut, Bi. Tapi sebelumnya kononnya ceritanya itu mereka jam 4 sore diminumin kayak ramuan kayak gitulah sama mbah yang bawa tadi yang mau menggandakan uang. Itu minum ramuan katanya buat ritual kayak gitu. Bagian dari ritual tersebut. Oh, malamnya minum seperti itu, ternyata mereka meninggal hampir berbarengan jam 4 sore semua. Termasuk yang di rumah tersebut. Akhirnya karena dirasa udah cukup. Udah kita lewatnya depan, lewatnya jalan umum gitu. Ya biasa aja, tapi ada satu temen itu temennya Bro Tuying. Ya teman main, teman sekolah kayak gitu. Dia nggak mainan yang kayak gitulah. Cuma ngikutin rame gitu. Siapa tahu mancing kamera kan, ngertinya channel kita gede-gede Bi. Suka berapa ya? Nanti yang nonton kayak gitu. Saya mau dadar-dadar cuwil. Bagi mereka 1.000, 2.000 itu hebat banget. Karena dia juga bikin channel, baru subscribernya 3, yang nonton saudaranya sendiri gitu loh. Perjuangan ya. Iya, bangga, dia juga bangga. Terus biasanya rame, aku juga kehilangan karena fokusnya karena sama mereka yang bawa kamera. Terus tadi takutnya ada apapun yang jatuh. Aku ngomong Bro Tuying kan, mungkin dia yang lebih paham tentang hal gaib. Ini bahaya buat mereka apa enggak? Aku luput sama bocah tadi. Namanya Dodo. Dodo itu ramenya bukan main, ngomong terus lah bisa dibilang, apalagi rokoknya nggak ada. Dodo kakaknya Rere, adiknya lagi Mimi. Dede Mimi, Rere itu. Enggak, Dodo itu anak pertama. Anak keduanya Rere. Rere yang punya remote di atas. Anak ketiganya Mimi. Anak empatnya Papa, Sol, Lala, Sisi. Nggak ada Cece ya? Nggak ada. Sisi. Dodo lagi yang terakhir. Nah, baru pindah oktav ya. Nah itu akhirnya biar nggak tahu. Lumayan 15 detik durasi. Asli nama-nama lagi Bi. Aku kehilangan ini. Jangan diminta. Nah itu akhirnya dibocorin. Itu Dodo biasanya seperti itu. Dodo itu nggak ada suaranya blas. Bocah ini tipenya bodoh amat, yang namanya serem-serem. Kalau misalnya kita iseng lagi. Kalau adiknya itu bukan bodoh amat. Apa? Bore amat. Kan adiknya Re, nanti adiknya lagi Bomi amat gitu. Selalu apapun itu tentang musik. Mayan 15 detik lagi. Oke. Sampai mana ya Bi tadi? Dodo itu bodoh amat, bore amat tentang hal-hal yang goib. Kalau misalnya lagi nongkrong, apalagi hari kayak sekarang banyak hujannya, terus iseng-iseng namanya kenakalan remaja, bikin tabunan, terus budin enak ya. Tabunan itu bakar-bakaran. Gitu ya. Kalau misalnya ada sampah-sampah daun gitu ya. Dimasukin udah bareng, masukin singkong itu jadi enak ini. Udah singkong. Emang sebelum dimasukin belum jadi singkong gitu? Belum. Tadi babu gitu doang ya masukin jadi singkong. Itu kan sakti ya berarti. Emang kampungnya Mbak Ayung sakti semua. Apa ya masih singkong biasaan masih mentah, maksudnya belum matang. Akhirnya kadang-kadang ngomong, "Dok, cukup singkong, Dok." Iya Re, kalau Re gimana Re? Ambil di mana Re? Sama Mimi sana, ambil di sama ini. Mimi gitu. Mimi lagi sama si Papa gitu. Iya, sama Papa diajak semua aja. Ya deh, gue mau gitu kan. Lalu jalan ke kuburan. Makam itu Asban. Iya, di makam itu memang sampingannya yang punya ini, yang penjaga makam. Dia itu nandur ini singkong. Gede-gede banget, Bi. Nggak umum. Apa di situ banyak unsur haranya? Iya, banyak unsur haranya. Asli. Aku pernah iseng-iseng. Ini melebar kemana-mana ya. Seksi bebas pokoknya. Wes di ngobor mah kayak gini. Ada orang dimakamin. Ini duduk pating penjuluk apa? Ini
wit singkong, pohon singkong, iseng-iseng kan tangan korek-korek, amoh di situ tuh amoh Bi. Lemahnya itu gampang di tangan. Lemu Bi, gede banget. Seset menginspirasi yang lain. Jadi di sana ditalkin ini pada proyekan semua, potek gede-gede semua. Enggak marah, penjaga paling mukanya asem gitu. Paling mungkin didoain datangin puas rasain kayak gitu mungkin. Kamu makan keringatnya gitu. Makan keringnya, Dodo itu nggak peduli yang kayak gitu. Dia tetap jalan. Mimi tejak kafa. Itu ngambil kayak gitu dan benar-benar nggak peduli lah yang namanya. Yang penting dia itu ada sigaret, bisa ngerokok, fun kayak gitu. Nah ini ada dukon. Ada dukon, ada pengasapan, semua baik-baik aja. Itu ngikutin kita. Tadinya kayak ada di barisan depan karena gangnya itu sempit banget lah kayak pas sepeda. Kan urut begitu ya. Dia itu di mana? Enggak. Pas lagi aku mau keluar kan ketemu jalan desa gede. Aku nanya kan, Ying, Dodo mana? Bu, aku nggak berarti emang ikut. Terus itu enggak kalau Dodo ikut. Nggak tahu. Lah bib, urut Dodo bib. Lihat Dodo apa enggak? Dodo sih siapa? Nggak kenal. Ya kenal muka aja kan. Kenal muka. Terus Dodo ngomong, ayo muri katanya. Itu di belakang. Lagi ngapain? Di belakang kena aku paling belakang. Akhirnya sampai ke lokasi nggak ada apa-apa, udah dapat kamera kan, udah jadi bahan buat komat kamit. Di tempat di rumahnya Bro Dodo nggak ada, takut terjadi apa-apa. Kan ada bocah yang tinggal yang nggak ikut, ada Udin, ada Ali. Dodo di sini apa enggak? Kan melu Mas, kan ikut. Panangsang ning rumah kae, masih di rumah itu akhirnya balik lagi tapi perwakilan Bib ikut Bib mulah sereman katanya, serem banget kata Labiban. Akhirnya aku balik lagi, versinya lewat tadi ya, lewat di jalanan yang lebih mudah itu di sana. Tahu-taunya Dodo itu ada di rumah tersebut Bi, tapi di bagian luar ada jendela berarti pintu tengah jendelanya dua jendela gede semua, tapi nggak ada daun jendelanya ya. Itu lagi ngampleh sebelah kanan begini dakom bahasanya di rumah tersebut. Di jendela kakinya dari luar atau dari dalam? Dari luar. Kakinya itu ini kan dia agak tinggi, berarti akan nundukin kakinya kayak dek kayak mainan santai kayak gitu loh. Pus itu Dodo lagi ngapain di situ? Pambliwa, tuman bocah kayak gitu. Tuman itu rasain sendiri, rasain. Akhirnya itu tinggal aja Ying, tinggal Bi, balik lagi. Nanti pulang sendiri. Lu aku bilang jangan terjadi apa-apa Ying. Enggak apa-apa, itu biar komunikasi. Ntar cerita buat jadi ceritanya situ kapan-kapan digituin sama tuh Ying. Akhirnya tapi enggak bahaya Ying. Enggak bahaya, biarin aja. Nanti kalau dia udah ngeh yang diajak ngomong siapa, nanti juga kalau nggak lari ya dia pulang sendiri kita balik lagi. Tapi khawatir Bi tetap sebenarnya, takutnya diajak masuk ada satu yang jatuh. Enggak bakalan, kamu udah komunikasi. Ini versinya mereka ya yang percaya atau enggak aku udah ngomong jangan sampai dibawa masuk. Pas udah balik lagi ke sana sekitar mau 15 menit kemudian Dodo itu lari dari arah kebun. Bener-bener jalanan itu, ya kebun itu kan luas yang diinjak, ngapain lewat talut gitu loh. Talut itu kan sempit. Jalan air ya? Talut. Jalan air, becek-becek kayak gitu. Walaupun itu nggak musim hujan waktu itu, kan ada yang dari pancaran rumahnya penduduk itu belok ke sono, jadi nabrak-nabrak bambu. Asuh bangsat, ngomongnya seperti itu. Asuh ditinggal, aku ditinggal. Siapa yang ninggal? Dia tinggal di situ kan. Akhirnya pas ngapa dok, akhirnya yang repot tuh Ying juga karena lantai kan akhirnya kotor. Itu langsung manjingin minta masuk dalam rumah. Ngapain kamu, ini temennya banyak. Mau ninggal aku, katanya kalian itu ninggal saya, tega-tega banget. Itu pada ketawa, pasti diwedeni itu kan, pasti ditakut-takutin. Akhirnya dikasih minum panas Bi, dikerjain kan, kayak baju putih panas. Akhirnya udah ditenangin. Tommy kan ke situ, kenapa tuh? Nggak apa-apa. Cerita. Aku ngeliat aja udah serem banget katanya gitu. Akhirnya pas mungkin setengah jam berikutnya, Labi pulang, mau cerita pelan-pelan Bi. Kalau tadi itu di dalam rumah. Ini siapa Dodonya? Dodo cerita. Labinya udah pulang. Jadi tadi itu kan ini pada
pada nyenter-nyenter kayak gitu. Saya itu enggak ikut-ikutan ke sana kan Mas. Aku ada di samping rumah, berarti kanan rumah itu lagi ada kebun kecil, pisang-pisang kayak gitu. Aku ngeliat ada anak perempuan, katanya anak perempuan kecil. Terus satunya lagi kakaknya itu ya umuran kita lah, ayu banget. Dodo itu tertarik sama itu. Padahal dalam hati itu jangan-jangan setan. Tapi karena wujudnya cantik dan memang kayak orang kayak gitu, akhirnya dia itu ngikut ke sana loh, ketarik ngikutin, muter ke rumah, tapi dicariin nggak ada. Di kebun itu letter O muterin rumah itu loh. Nah sebelah ini kan nggak rapat kamar rumah yang bagus, masih ada selentongnya begitu iya, kan. masih ada Selentongnya. Tok guluti memburi, nggak ada sapa-sapa. Setan deh anjing. Pas aku balik lagi ke depan rumah, kalian kan udah geser. Pas udah pergi ya? Udah pada pergi, udah pada pulang. Tahu-tahu cewek itu di dalam. Cewek itu di dalam, bocah kecilnya nggak ada. Akhirnya kan aku disuruh masuk ya. Perengasan nih, mata itu kayak disirep atau gimana. Rumah itu bagus, ada jendelanya gitu loh, Bi. Masih normal. Aku kan nggak enak ya, namanya belum kenal, baru ngeliat aja. Sini aja katanya di jendela nungguin. Ya Mas, mau masuk apa di sini, di luar masuk aja Mas, mendingan ketemu sama orang tua saya. Ngomongnya kayak gitu, Bi. Padahal enggak, itu kan posisinya sepeda kan. Akhirnya dia nungguin di situ sambil merokok uncang-uncang, melihat cewek itu wirawiri. Nah, yang bikin dia itu takut lari kabur, cewek itu nggak pernah keluar lagi. Cuman ada suara ketawa, ketawa nangis kayak gitu. Nah apa sih, Mbak, Daning nangis. Kok nangis? Kok ketawa Mbak? Ditanyain kayak gitu. Lama-lama itu keluar ibunya, Bi. Keluar ibunya, orang tua tapi modelnya raine pucet. Raine pucet kayak orang meriang gitu. Rambutnya itu turun semua kayak gini. Kayak kuntilanak lah, kayak gitulah pokoknya. Ngomongnya kayak kuntilanak. Tapi wong tua waduh, bukan kuntilanak kan cenderung muda gitu loh. 30-an kuntilanak. Kuntilanak 30. Matang ya. Iya, 20 30 lah. Usia matang ya. Matang. Dari suaranya, cara ketawanya gitu. Cuman emosinya yang labil. Iya, emosinya yang labil kan. Karena ada gangguan depresi. Betul. Kadang nangis, kadang ketawa, suka-suka dia. Betul. Dia punya ranah sendiri lah. Dia itu rambutnya kayak gini, gembel, terus itu nemuin tapi nggak langsung ke arah dodonya. Di pintu depan itu ada pintu lagi di situ. Engkau ya Mas kayak gitu. Engkau ya Mas kayak gitu. Tapi ngomongnya sambil nangis sedih. Bi. Engkau ya Mas, engkau apa? Kirain Dodo itu ibunya mau manggil anaknya, tahu-taunya engkau mau nungguin suaminya, Bi. Itu keluar lagi bapak lebih pucat lagi, Bi. Lebih pucat, sarungan. Jadi orangnya ya perutnya agak rada gede sedikit ya. Rada buncit itu posisinya sedih banget kayak gitu, nyamperin ke arah Dodo. Itu nyamperin udah deket, makin deket, saya udah nggak itu setan. Baru nggak itu, tapi nggak bisa kemana-mana, kaki dilelesi taktuk itu saking takutnya, Bi, kayak gini, saking takutnya. Jadi nggak lama itu kan kalian nyamperin kayak gitu kan, tuh yang mau kan nyamperin, dia itu sempat dapat omongan sama dua orang itu tersebut. Mas, tolongin saya Mas, tolongin kami Mas, kami itu belum sempurna, kayak gitu, Bi. Ngomongnya kayak gitu. Sempurna apa sih Pak? Sempurna apa? Sempurna primen katanya. Bocah kayak gitu kan. Mas tolongin saya, Mas doain saya kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu, Bi. Tapi lama-lama itu makin pucat kayak gitu. Dia itu bisa lari gara-gara apa ya? Dia kayak ngelihat orang pakai sepeda di depan. Jadi tetangga mungkin. Mas lagi apa Mas? Kayak gitu. Disapa ada yang iya, dia ngeh itu langsung bisa noleh ngeliat lagi ke depan, itu sosok itu di dalam. Jadi ada bayang masuk kayak gitu. Dan kayak ini reng-reng itu prak ngikutin mereka jalan kayak gitu. Baru rumah itu baru kelihatan rumah itu aslinya seperti apa. Astagfirullahaladzim, dini kamu kayak gini ya katanya, seperti itu diceritain. Akhirnya dia lari lewat itu jadi-jadinya sebenarnya bukan dalut, permasalahan itu bukan dalut, jalan biasa kayak gitu kan. Yakin wongnya dia kan juga masih muda waktu itu, mungkin masih umur 9 tahun ya kejadiannya. Ngomong sebentar. Oke. Orang yang
modelnya seperti itu. Ya, Oh, dulunya orangnya tuh kayak seperti gitu. itu. Maksudnya lama banget kita masih sekolah kan kayaknya. Jadiannya. Oke. Itu aja sih, Pi. Udah nanggung banget ya tadi sempat dimatiin. Oke, terima kasih Bro Ayung udah berbagi kisah ini sama siapa? Komat Kamit juga ya? Komat Kamit Kamit, juga. Bro Labib sama Bro Ogan. Dan ini nggak diceritain sama Bro Labib. Enggak, belum diceritain. Soalnya mereka lagi libur lumayan lama gitu kan. Belum sempat ketemu juga. Iya. Kemarin ketemu cuman ngasih kaos itu. Komat Kamit. itu Cuman baru ya. Itu doang. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di sana juga yang nggak datang ke sini, Mas Tommy, Mas Tuying, Mas Dodo, dan yang lain-lain. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak. Ya, seperti itulah gitu ya. Gimana, mau ngomong apa lagi ya? Oh ya, doa terbaik buat kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, yang sakit disembuhkan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di acara Ngobrol Horor episode selanjutnya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.